Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Silvianingrum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor-faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan tersebut antara lain: 1. Interferensi bahasa ibu. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Dan yang ketiga, kurangnya minat baca siswa. Dan yang keempat, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh ejaan. 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital. A. Huruf kapital untuk unsur pertama kata pada awal kalimat. Contoh kalimat yang salah. Dia kenyang, dianya kecil pada awal kalimat. Dan kalimat yang benar yaitu dia pada awalan kalimat memakai huruf kapital. Contoh yang kedua, apa tujuannya? Kalimat tersebut adalah salah karena pada awal kalimat tidak menggunakan huruf besar. Dan yang kalimat yang benar yaitu apa dari kalimat pertama menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, kata turunan imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran. Yaitu 1. Penulisan yang salah. Bergejolak itu ber-nya dipisah, yang salah, tapi yang benar itu bergejolak B-nya digabung. Yang kedua, contohnya yaitu mempermainkan itu K-nya tidak digabung, tapi penulisan yang benar yaitu mempermainkan K-nya digabung. Yang ketiga, contoh gabungan kata majemuk yang termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh penulisan yang salah yaitu duta besar digabung, dan yang kedua kambing hitam digabung. Penulisan yang benar yaitu duta dipisah besar, dan yang kedua kambing dipisah hitam. Yang keempat, contoh kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang pertama, penulisan yang salah yaitu apa yang ku miliki hanya titipan dari nya. Yang kedua, agamamu, agamaku cukup berteman, kita tidak mencampuri agama masing-masing. Contoh penulisan yang benar yaitu apa yang punya digabung sama miliki hanya titipan darinya. Yang kedua, agamamunya digabung, agamaku juga punya digabung sama agama, cukup berteman, tidak mencampuri agama masing-masing. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Dalam proses pengutipan, jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Dengan kata lain, kutipan langsung tersebut sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya tanpa sedikit pun ada pengurangan di dalam redaksinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian, ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dan dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Contoh dari kutipan langsung yaitu 1. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf tahun 1941, halaman 1 menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contoh kutipan tidak langsung. 2. 1. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf tahun 1994, bab 7 menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang
arbitrter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jika menggunakan kutipan langsung, itu ada tanda titik koma atas, ya. Dan jika menggunakan kutipan tidak langsung, titik koma atasnya itu tidak ada atau dihilangkan. Perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanda petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung, hal tersebut perlu dilakukan. Yang kedua, kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbit sumber tersebut. Yang ketiga, struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam penulis untuk menjelaskan suatu, misalnya saja definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi seperti definisi pernikahan usia muda atau narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Yang keempat, kemudian kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Yang kelima, kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya mengambil idenya tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Yang kedua yaitu bibliografi. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama terbit, serta kota terbit. Contoh biografi singkat yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah wanita yang lahir pada tahun 1848 di Kabupaten Aceh Besar. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada usia 12 tahun, ia menikah dengan Ibrahim Pamungkas. Dia dan suaminya berjuang mengungsi Belanda ketika wilayah di Mukmin diserang. Suaminya gugur di medan perang pada 29 Juni 1878. Karena kematian suaminya itu, Cut Nyak Dien bertekad untuk mengalahkan Belanda. Ia memimpin pasukan kecil yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda di daerah pendalaman Maulaga. Pasukan Cut Nyak Dien terus berperang hingga dipukul mundur pada 1901. Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang sampai nafas terakhirnya. Contoh bibliografi yaitu Akidah, Separdi, Maidar, Ji Arsad, dan Sakurta Haji Ridwan 2003 Pembinaan Kemampuan Manusia Bahasa Indonesia, Jakarta, Erlangga. Pertanyaan nomor 4.
Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pembagian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, jam dan pukul punya makna yang berbeda. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan waktu. Misal pada jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Sedangkan kata pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal, seperti di undangan atau acara televisi. Contohnya, 1. Penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya, seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Yang kedua, penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya, setiap hari Minggu, saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa merupakan sebuah sistem bisa berupa bunyi dalam penggunaan bahasa sistem tersebut. Bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Penggunaan bahasa ini berkaitan dengan sistem bunyi yang spesifik, di mana terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut dengan font atau fenol atau bunyi di luar bersin dan batu. Setiap lambang bahasa memiliki makna dan konsep. Setiap lambang bahasa memiliki makna dan konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau bermakna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Karena sifat arbitrernya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku, atau bahasa memiliki bahasa sendiri sehingga kehidupan ini menjadi lebih beda. Pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bahasa yang baik dan benar, kurangnya literasi dan minat baca, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, kurang ketelitian dan konsentrasi ketika menulis. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dan kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata penghubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Dan yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat serta kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh penulisan tanda koma yang benar dan salah. Contoh yang benar yaitu karena diejek oleh temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Itu contoh yang benar. Tapi contoh yang salah, adik tidak mau lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Contoh yang benar itu dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah yaitu dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu contoh yang benar, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Contoh yang salah yaitu aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Tidak ada koma sesudah tasnya. Yang selanjutnya, contoh yang benar yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan peta, dan kartu ujian.
Tapi contoh yang salah yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Contoh selanjutnya, contoh yang benar yaitu Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh yang salahnya yaitu Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. A. Tanda titik koma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tanda titik dan koma untuk memperjelas bagian kalimat sejenis dan setara. Juga untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. 1. Pengganti kata penghubung. Tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, cuaca sedang buruk, tanda titik koma, anak-anak tetap berangkat ke sekolah. Contoh yang kedua yaitu setiap malam Adi belajar, tanda titik koma 2, ayah nonton bola, tanda titik koma, ibu menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu akhir perincian. Tanda titik koma digunakan untuk akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat-syarat untuk mengikuti seleksi tenaga kontrak. 1. Pria wanita berumur maksimal 26 tahun, tanda titik koma, fotokopi identitas diri foto ukuran 4x6, 2 lembar, tanda titik koma, lulusan perguruan tinggi akreditasi A berpengalaman diutamakan, tanda titik koma, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, memisahkan dua kalimat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat serta atau lebih jika untuk setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau kata penghubung. Contohnya, 1. Ibu membeli kubis, wortel, kentang, dan jamur. Tanda titik koma 2. Tanda titik koma. Cabai, bawang merah, bawang putih, titik 2, titik koma, minyak goreng dan mentega di pasar. Yang contoh yang lain, Rani membeli buku, pensil, dan penggaris, tanda titik koma, tas dan sepatu, titik koma, makanan ringan dan minuman. B. Tanda titik 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tanda titik 2 digunakan untuk menandai pemberian dan sebagainya. 1. Akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam manis perang. Tanda titik 2. Bawang bombay, bawang putih, bawang merah, saus, garam, gula, dan mentega. Contoh selanjutnya, hanya ada dua kemungkinan dalam suatu perlombaan. Tanda titik 2, menang atau kalah. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Secara umum, ada dua penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan huruf miring. Dua hal penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Kurang pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut, apakah sudah menjadi bahasa sarapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana penulisannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman ejaan mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus
banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contohnya, analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Pada contoh judul di atas terdapat kesalahan, yaitu judul buku tidak dicetak miring. Aturan kaidah dalam bahasa Indonesia mengharuskan judul buku atau puisi tersebut dicetak miring. Oleh karena itu, judul yang benar adalah analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Buku latihan tidurnya menggunakan dicetak miring. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah biasanya terdapat pada kata tidak baku yang seharusnya dilakukan pembenaran agar menjadi bahasa baku. Contoh yang salah yaitu otomatik dan contoh yang benar yaitu otomatis. Yang selanjutnya, contoh salah yaitu relevan menggunakan F dan contoh yang benar yaitu relevan menggunakan V. Selanjutnya, contoh yang salah yaitu hakikat, contoh yang benar yaitu hakikat. Yang selanjutnya, contoh yang salah yaitu resiko dan contoh yang benar yaitu risiko. Demikianlah jawaban pertanyaan soal ulangan tengah semester bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.